Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 1. Nah, dalam menyusun tinjauan pustaka ada 5 langkah sistematis. Yang pertama yaitu mencari literatur yang relevan. Nah, maksud mencari literatur yang relevan adalah kita mencari sumber-sumber ilmiah tentang topik yang akan diteliti, dan literatur tersebut harus berhubungan atau relevan dengan topik yang akan diteliti. Misalnya, saya ingin meneliti tentang potensi antiinflamasi dari tumbuhan jernang. Nah, saya pastinya akan mencari literatur yang relevan dengan tujuan yang ingin saya teliti, seperti literatur tumbuhan jernang yang sudah diteliti sebelumnya yang berkhasiat sebagai penyembuh luka. Masalah yang sering ditemukan adalah literatur yang dicari tidak relevan terhadap penelitian yang akan kita teliti. Nah, solusinya adalah mencari sumber pustaka yang benar-benar terpercaya dan mengidentifikasi kata kunci tentang topik yang mau kita ambil, sehingga pencarian literatur kita lebih terarah. Tahap yang kedua dalam melakukan tinjauan pustaka adalah evaluasi sumber. Nah, pada tahap evaluasi sumber ini maksudnya kita jangan asal ambil atau jangan asal comot literatur yang sumbernya tidak jelas, seperti Wikipedia atau Blogspot. Nah, sumber-sumber yang bagus yang dapat dijadikan tinjauan pustaka adalah sumber yang dalam bahasa Inggris, jurnal yang terakreditasi SINTA 1-6, maupun jurnal-jurnal internasional. Nah, masalah yang sering muncul pada tahap ini adalah jika kita asal comot atau asal ambil sumber, maka dapat bermasalah pada Turnitin atau kita dapat dicap sebagai plagiat. Nah, sumber yang didapat itu dapat dibilang tidak terpercaya. Solusinya adalah lebih baik kita mencari jurnal yang dalam bahasa Inggris, kemudian kita kembangkan dalam gaya bahasa sendiri, maupun jurnal internasional ataupun jurnal yang terakreditasi SINTA 1-6, dan ada yang telah merujuknya serta melakukan parafrase sehingga tidak dicap plagiat. Tahap yang ketiga adalah identifikasi topik, diskusi, dan kesenjangan informasi atau gap. Nah, identifikasi topik di sini maksudnya apakah topik tersebut memberikan gambaran tentang pengetahuan baru yang disupport oleh teori yang relevan, atau apakah topik tersebut sudah dilakukan penelitian sebelumnya, sehingga kita tidak dapat melakukan penelitian yang sama, misalnya tentang inflamasi dari tumbuhan jernang. Nah, kita tidak dapat melakukan penelitian yang sama sehingga kita dapat mengganti topik. Maksud dari identifikasi kesenjangan yaitu seperti pada sumber, apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum. Makin banyak gap atau kesenjangan, maka semakin baik. Misalnya pada penelitian sebelumnya belum dilakukan uji toksisitas ataupun uji terhadap in vitro atau in vivo. Nah, berarti kesenjangannya semakin banyak. Oleh karena itu kita dapat memanfaatkan kesenjangan tersebut untuk penelitian yang selanjutnya. Tahap yang keempat adalah membuat outline atau garis besar yang terstruktur. Nah, maksudnya di sini adalah kita membuat outline sesuai dengan relevan dan membuat kata kunci dari setiap informasi yang dibutuhkan, di mana outline ini dapat membantu kita sebagai peneliti agar lebih fokus mencari bahan untuk referensi. Nah, rancangan outline ini bisa dalam bentuk paragraf ataupun subjudul dan tidak harus baku atau kaku. Masalah yang sering ditemui adalah para peneliti yang ingin membuat tinjauan pustaka lupa atau tidak membuat outline sehingga pencarian sumbernya tidak terarah dan tidak fokus. Solusinya adalah membuat outline atau kata kunci yang relevan. Yang kelima adalah menulis tinjauan pustaka dan mengembangkannya. Nah, pada tahap ini, tinjauan pustaka yang bagus bukan merupakan ringkasan dari apa yang dibuat orang, tetapi kita mampu menganalisis dan mengevaluasi kritis sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai pengetahuan atau topik yang diteliti. Mengembangkan literatur yang didapat dengan menggunakan gaya bahasa sendiri. Masalah yang sering ditemui adalah banyak penulis menyalin dengan meringkas literatur dari orang tanpa adanya pengembangan dengan gaya bahasa sendiri sehingga dicap sebagai plagiat. Nah, solusinya adalah melakukan parafrase dan pengembangan kata dengan gaya bahasa sendiri.